Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alamat Lusna dengan NIM 1919040100 akan menampilkan materi tentang definisi SPM. Definisi SPM. SPM merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau sebuah kelompok dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan agar mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Kedua yaitu penyebab masalah pengendalian manajemen. Ada 3 penyebab masalah pengendalian manajemen, yaitu yang pertama yaitu kurangnya pengarahan, yang kedua masalah motivasi, yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Kurangnya motivasi setiap karyawan dalam sebuah perusahaan ataupun kelompok sangatlah membutuhkan pengarahan oleh manajemen. Kurangnya pengarahan yang baik untuk karyawan, maka perusahaan tidak akan mampu mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Masalah motivasi, sistem pengendalian manajemen dapat digunakan untuk memberikan motivasi positif agar mendorong karyawan untuk selalu bekerja keras sesuai dengan yang dimilikinya secara konsisten untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. SPM memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Beberapa keterbatasan individu disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, pengalaman, serta pengetahuan daripada karyawan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh manajer. Yang ketiga yaitu kegagalan dalam pengendalian manajemen. Kegagalan dalam pengendalian manajemen ada 3. Yang pertama yaitu kerugian finansial, yang kedua rusaknya reputasi, dan yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Kerugian finansial di sini adalah berupa uang. Sama halnya dengan jika seseorang gagal dalam mengendalikan diri, maka kita akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk hal tersebut. Jika seseorang manajer tidak mampu mengendalikan karyawannya, maka secara tidak langsung akan terjadi kerugian dalam jangka waktu pendek maupun panjang bagi perusahaan tersebut. Contohnya, jika kita tidak fokus kuliah, maka kita akan menambah semester, biaya uang kuliah, biaya makan, dan juga tempat kos. Maka itu akan menyebabkan biaya-biaya yang tidak terduga dan akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, rusaknya reputasi. Rusaknya reputasi dalam sistem pengendalian manajemen. Jika perusahaan atau manajer tidak mampu mengendalikan karyawan, maka akan merusak reputasi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Kegagalan bagi organisasi berkaitan dengan rusaknya reputasi. Hal ini saling terkaitan. Jika suatu perusahaan sudah rusak reputasinya, maka secara langsung ataupun secara tidak langsung akan terjadi kegagalan dalam organisasi perusahaan tersebut. Yang keempat itu mencegah masalah pengendalian. Ada empat pencegah masalah pengendalian, yaitu yang pertama, menghilangkan aktivitas, otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian risiko. Yang pertama yaitu penghilangan aktivitas. Penghilangan aktivitas di sini yaitu adalah hal-hal yang bisa dibagikan ke bagian lain atau pihak ketiga, misalnya dalam jasa konsultan pajak. Agar manajer dapat menghindari masalah-masalah yang terjadi dalam pengendalian yang berkaitan dengan aktivitas khusus, maka lebih baik dialihkan ke pihak ketiga atau eksternal. Yang kedua yaitu otomatasi. Otomatasi adalah penggunaan mesin. Bagaimana manajer mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang, salah satunya yaitu penggunaan komputer. Komputer dapat mengurangi masalah-masalah dalam internal, yaitu seperti human error. Yang ketiga yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari manajer
ke karyawan agar tercapainya suatu tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu pembagian risiko. Pembagian risiko di sini adalah pembagian risiko dengan pihak luar atau eksternal agar dapat mencegah masalah-masalah atau membatasi kerugian yang memungkinkan akan terjadi ke depannya, seperti asuransi dan perjanjian joint venture. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rosna akan melanjutkan pembahasan bab 2 yaitu pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan sebuah sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam pengendalian hasil ada 4 elemen penting, yaitu yang pertama dimensi kinerja, yang kedua yaitu pengukuran kinerja, yang ketiga yaitu pengaturan target, yang keempat pemberian imbalan. Dimensi kerja yaitu suatu perusahaan harus mampu memfokuskan pada suatu dimensi kerja agar dapat menentukan hasil yang dapat diukur. Selain perlu menentukan apa yang perusahaan inginkan untuk diukur, juga harus memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya seperti bagaimana memastikan karyawan dalam perusahaan mampu bekerja sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan elemen yang penting dilakukan oleh manajemen pada suatu perusahaan. Objek dari pengukuran adalah bagaimana kinerja yang khusus dari entitas organisasi karyawan tersebut. Contohnya dalam hal keuangan, bagaimana karyawan mampu mencapai target atau laba untuk perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya yaitu pengukuran target kinerja. Target kinerja dapat ditindak dalam 2 cara, yaitu motivasi dan target kerja. Motivasi yaitu memberikan peningkatan dan tujuan yang jelas bagi karyawan, sedangkan target kerja yaitu membuat karyawan mampu menilai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan yaitu pemberian sesuatu kepada karyawan sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada perusahaan. Dengan kata lain yaitu telah memberikan sesuatu yang positif untuk perusahaan dalam periode tertentu. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 3 yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yaitu sebuah penilaian pengendalian tindakan, yaitu memastikan karyawan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dinilai dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan tersebut. Ada empat bentuk dasar pengendalian tindakan, yaitu yang pertama pembatasan perilaku, penilaian tindakan, akuntabilitas, dan redundansi. Pembatasan perilaku yaitu pembatasan yang merupakan sebuah bentuk pengendalian atau tindak aturan yang berlaku di perusahaan yang sifatnya memaksa atau tetap, tidak bisa diganggu gugat. Pembatasan perilaku membuat karyawan agar berada di posisi dan tidak melampaui batas yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu penilaian pratindakan, merupakan penilaian sebelum bertindak. Bagaimana seorang manajer mampu memutuskan sebelum bertindak? Mana pekerja yang mampu bertanggung jawab dengan apa yang sudah didapatkan? Seorang manajer harus mampu menilai penilaian yang dilakukan oleh manajer, apakah keputusan itu tepat atau tidak. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan atau tanggung jawab. Bagaimana seorang karyawan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diambil atau dilakukan dan bertanggungjawabkan kinerjanya. Yang keempat itu redundansi. Redundansi merupakan lebih banyak cadangan berupa peralatan. Suatu tugas manajer harus lebih banyak menyediakan karyawan, peralatan, mesin, dan lain-lain agar kinerja perusahaan berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pengendalian personal.
Pengendalian persona yaitu membangun kecenderungan alami karyawan, persona pribadi karyawan untuk mengendalikan dan memotivasi diri sendiri. Pengendalian persona baik, yang selanjutnya yaitu pengendalian persona terbagi 3, yaitu penempatan, seleksi dan penempatan, yang kedua pelatihan, dan yang ketiga yaitu desain pekerja atau outsourcing. Seleksi dan penempatan yaitu seorang manajer harus mampu menyeleksi dan menempatkan seorang karyawan sesuai dengan keahliannya agar perusahaan tidak salah dalam memposisikan dan menempatkan karyawan tersebut. Pelatihan. Seorang manajer perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan sebelum terjun ke lapangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karyawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan atau resourcing. Desain pekerjaan merupakan bagaimana karyawan bertindak, bagaimana manajer mendesain sesuai dengan posisi atau urutan agar sesuai dengan urutannya, bagaimana manajer perusahaan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut mampu dilakukannya dengan nyaman dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya ada 5, yaitu kode etik. Kode etik di sini yaitu merupakan aturan atau larangan serta undang-undang perusahaan yang menjadi tolak ukur untuk membatasi karyawan. Etika pelaku yang diterapkan oleh perusahaan. Imbalan kelompok. Imbalan kelompok merupakan perusahaan karyawan untuk mendukung pengendalian budaya. Yang selanjutnya yaitu transfer antar perusahaan. Rotasi, perputaran bagaimana perusahaan menyebabkan karyawannya, budaya perusahaan, mengembangkan ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaturan fisik. Pengaturan fisik yang memiliki perusahaan terhadap karyawannya, bagaimana memberikan keamanan bagi karyawan tersebut. Yang selanjutnya yaitu turn on tetap, yaitu konsistensi, bagaimana seorang manajemen mampu berkonsisten terhadap apa yang telah dilakukan untuk mengembangkan budaya perusahaan itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu ketatnya sistem pengendalian. Pengendalian yang ketat yang baik itu adalah sistem pengendalian yang mampu meningkatkan probabilitas peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian yang baik adalah meminimalisir risiko yang tidak diinginkan. Ada 3 pembahasan mengenai ketatnya sistem pengendalian, yaitu pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian personal. Pengendalian hasil yaitu pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil. Dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikombinasikan oleh karyawan. Agar pengendalian hasil menjadi ketat, kinerja harus dikomunikasikan secara efektif oleh mereka yang bertanggung jawab di bidangnya. Pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yaitu pembatasan perilaku, penilaian tindakan, akuntabilitas tindakan. Pengendalian tindakan merupakan sebuah pembatasan yang dilakukan oleh atau redundansi oleh manajemen yang lebih tinggi atau sebuah sistem yang mengatur satu tingkat lebih tinggi dari sistem yang sudah ada. Pengendalian personal merupakan seleksi dan penempatan karyawan. Pengendalian personal yang ketat adalah yang berorientasi pada jumlah pengendalian yang signifikan. Pengendalian budaya atau yaitu pengendalian kode etik. Biaya pengendalian manajemen yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkenaan pada semua aktivitas pengendalian, baik pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Contoh biaya yang langsung yaitu dalam pengendalian manajemen hasil, tindakan, pengendalian personal, pengendalian kultural atau budaya. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Biaya tidak langsung muncul akibat dari 4 pengendalian hasil, yaitu pengendalian personal, pengendalian tindakan, pengendalian budaya. Biaya tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku jika seseorang mendapatkan intensif, namun jika seorang karyawan dalam sebuah perusahaan memiliki 2 karyawan, namun satu karyawan tersebut mendapatkan intensif, tapi dalam bekerja mereka memiliki jam terbang yang sama, tapi yang satunya mendapatkan intensif, maka yang satunya lagi akan membuat perubahan perilaku dalam bekerja atau dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu gamma shift, yaitu karyawan bekerja sesuai dengan indikator yang sudah ada dalam perusahaan, namun tidak memberikan dampak yang lebih kepada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu perilaku negatif.
Perilaku negatif yaitu perilaku-perilaku yang menyimpang dari SPM.